Kemudian di dokumentasi selanjutnya, story Instagram, itu terdapat foto yang pertama itu microgreens bayam batik yang terserang jamur. Nah, kalau misalnya seperti gambar pertama ini menggunakan wadah gelas air mineral. Kemudian benih yang digunakan itu kan bayam batik yang cenderung benihnya itu kecil. Waktu terkena jamur itu akan kesulitan untuk mengambil benih yang berjamur. Akibatnya, serangan jamurnya menjadi semakin meluas seperti itu. Di gambar yang kedua yaitu ternyata untuk budidaya microgreen itu diperlukan pengamatan yang berkala. Nah, dikarenakan misal terdapat jamur itu harus sesegera mungkin benih yang terserang jamur itu atau terinfeksi jamur itu diambil dan dibuang agar tidak menyebar ke tanaman yang lainnya. Kemudian yang ketiga, di dalam pemeliharaannya, simpan tanaman microgreen itu di tempat yang aman agar terhindar dari hama. Hamanya itu hama tikus. Nah, tikus menjadi hama bagi tanaman microgreen. Walaupun tanaman microgreen itu budidayanya secara kecil, dalam skala kecil, tetapi jika terdapat tikus itu akan menyebabkan gagalnya panen ataupun benih tidak dapat tumbuh karena dimakan tikus. Kemudian di gambar keempat itu menjelaskan tentang bahwa kelembapan media itu sangat penting pada budidaya microgreens. Kelembapan media yang terlalu basah itu akan menyebabkan benih itu mudah busuk, sedangkan media tanaman yang terlalu kering itu menyebabkan tanaman layu ataupun benih sulit tumbuh. Kemudian di slide selanjutnya, di gambar pertama, itu terdapat gambar kacang kedelai hitam. Ada hubungannya antara gambar dengan tulisan. Jadi di gambar ini, kacang kedelai itu tidak dapat berkecambah dikarenakan benih yang digunakan itu merupakan benih konsumsi. Nah, ternyata proses perkecambahan itu bisa terhambat, bahkan benih tidak dapat tumbuh. Penyebabnya yang pertama tadi yang digunakan benih konsumsi, yang kedua benihnya terlalu lama disimpan, yang ketiga benih berukuran besar seharusnya dilakukan perendaman terlebih dahulu. Nah, perendaman ini nantinya akan memicu terjadinya benih berkecambah atau sprout. Yang keempat, kelembaban media tanamnya itu tidak sesuai. Yang keenam, dianjurkan pada proses perkecambahan ditempatkan di ruang gelap atau minim cahaya. Di gambar kedua yaitu itu gambar dokumentasi tentang pengambilan benih busuk dan benih yang terinfeksi jamur. Masih berhubungan dengan yang sebelumnya, bahwa kegiatan perawatan microgreens ini harus dilakukan secara telaten dikarenakan benih yang busuk ataupun benih yang terinfeksi segera mungkin diambil. Kemudian di gambar yang ketiga itu menjelaskan tentang proses etiolasi. Etiolasi itu adalah pertumbuhan yang terjadi akibat tanaman itu ditempatkan di ruang yang minim cahaya. Nah, cirinya tanaman itu berbatang panjang, pertumbuhannya cepat, tetapi batangnya tidak kokoh dan daunnya cenderung hijau muda, seperti itu. Nah, peristiwa ini terjadi pada microgreen kacang hijau. Keempat, itu menjelaskan tentang microgreen kacang hijau yang terserang jamur. Penyebab serangan jamur ini ada bermacam-macam. Yang pertama, benih disimpan terlalu lama di wadah atau kesalahan penyimpanan benih. Misalnya benih kita simpan di wadah toples. Misalnya toplesnya itu terbuka, nah atau tutupnya tidak rapat. Nah, ini akan menyebabkan benih itu terinfeksi jamur. Ataupun misalnya benih itu ditutup rapat, tapi kelembaban di dalam wadah toples itu mendukung terjadinya pertumbuhan jamur. Itu pun akan menyebabkan benih terinfeksi jamur. Maka dari itu harus dilakukan penyemuran pada benih. Fungsinya untuk mengurangi resiko terjadinya terinfeksi jamur pada benih. Itu. Yang kedua, saat tanaman terinfeksi jamur, itu tidak segera diambil. Nah, ini akan menyebabkan serangan jamur akan meluas, seperti itu. Yang ketiga, media tanam yang lembab ini mendukung terjadinya pertumbuhan jamur. Di slide selanjutnya, di foto pertama, itu menjelaskan tentang gagalnya panen tanaman kacang akibat layu kering. Nah, layu kering ini disebabkan oleh tidak tersedianya air pada media tanam. Layu kering pada tanaman yang terlihat pada gambar tersebut itu tanaman itu tidak akan kembali segar. Yang kedua yaitu penanaman kacang kapri hari ke-16. Proses pertumbuhan kacang kapri ini relatif lambat dikarenakan faktor pertumbuhannya itu tidak terpenuhi. Kurangnya intensitas cahaya matahari yang diperoleh tanaman akan mengakibatkan proses fotosintesis berjalan lambat. Cirinya itu batang tanaman lunak, berwarna putih, serta warna daun itu cenderung pucat. Kemudian di gambar ketiga itu menandakan proses fototropisme.
respon tanaman terhadap cahaya matahari, seperti itu. Nah, yang keempat itu mengenai wadah budidaya microgreens. Nah, wadah budidaya microgreens ini bisa menggunakan wadah khusus trisemai microgreens ataupun bisa juga pemanfaatan barang bekas. Nah, pada gambar tersebut itu merupakan wadah jajanan ringan wafer seperti itu. Nah, sebenarnya penggunaan tray khusus ini akan mempermudah pembudidaya dalam penyiraman atau penyiraman air. Jadi nanti airnya dituang ke nampan bagian bawah. Tetapi kekurangannya, talisman ini harganya relatif mahal. Kami juga melakukan kegiatan pasca panen kecil-kecilan. Nah, tanaman yang berhasil kita panen itu tanaman mikrogren jagung, kemudian tanaman rumput gandum, dan tanaman kacang tolo. Kacang tolo itu kita olah kita rebus, kemudian ditambahkan bumbu kacang. Tanaman rumput gandum kita olah, jadi kita dapatkan sari-sari rumput gandumnya, kemudian kita tambahkan daun pandan juga. Nah, daun pandan itu diambil sari-sarinya juga, kemudian sari-sari ini kita jadikan bahan pewarna alami untuk pengolahan agar-agar seperti itu. Kemudian yang ketiga itu mikrogren jagung kita tumis, jadi tumisan mikrogren jagung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.